Halo Arya semua, welcome back to my channel. Apa kabar? Bertemu lagi dengan aku Nawang. Aku harap kamu semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu, selalu di dalam keberkahan, di dalam kelimpahan rezeki, dan juga selalu di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Aries, ini general reading, energi banyak orang, jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu, dan juga mungkin ada yang tidak resonate, atau keadaannya juga bisa terbolak-balik. Jadi aku harap kamu semuanya bijak dalam mendengarkan readingan ini, ambil manfaat positifnya, buang yang negatif, dan selalu berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Kali ini tema readingan aku adalah yang akan diperlihatkan ke kamu dalam waktu dekat. Aries semua, kita akan lihat bagaimana energi kamu di sini satu per satu. Wow, bagus ya. Kartu pertama, ada hati yang saling terpaut ya, kayak pasangan kamu yang bener-bener nih real gitu. Ada perasaan saling menyayangi, mengasihi, mencintai, kepedulian, saling membutuhkan antara satu sama lain gitu. Dan yang aku nilai ini udah nggak bisa dipisahkan lagi ya. Jadi ya, kamu itu adalah segalanya bagiku dan aku juga begitu gitu ya. Dan yang aku nilai di kartu ini ya, kamu pantas untuk bahagia, dan kamu pantas untuk bertemu dengan orang-orang yang memberikan cinta kasih yang tulus untuk kamu gitu. Karena udah banyak hal yang kamu alami, udah banyak perjalanan hidup kamu, mulai sedih, senang, kecewa, terluka, marah gitu. Jadi ya, kalaupun Tuhan menghadirkan seseorang kepada kamu, ya mungkin inilah waktunya untuk kamu bahagia gitu. Ya, jadi yang diperlihatkan ke kamu saat ini adalah jawaban dari doa-doa kamu yang selama ini selalu kamu panjatkan di saat kamu dalam kondisi sedih, gitu. Karena di sini Tuhan nggak pernah ingkar janji ya. Tuhan itu selalu memantau kamu, ngelihat kamu, bagaimana perjuanganmu, bagaimana kondisi kamu, bagaimana perubahan di dalam diri kamu, di dalam hidupmu. Jadi segala sesuatunya itu ada konsekuensinya gitu. Hal baik yang kamu lakukan, hal baik juga yang akan kamu dapatkan. Hal buruk yang kamu lakukan, ya hal buruk juga yang akan kamu dapatkan gitu. Karena ya segala sesuatunya itu saling terkoneksi ya. Ibaratnya nih, kamu ngikutin alur angin ya, kemana arah angin bergerak, arah angin ke utara ya ke utara gitu ya. Dan kamu harus bisa mengendalikan diri kamu, jangan sampai kamu salah jalan. Oke lah, kamu punya banyak teman, kamu punya banyak pergaulan, kamu punya ya banyak nih klien-klien kamu, orang-orang penting ya. Jadi ya, kamu harus bisa menilai mana yang bisa memberikan manfaat terbaik untuk hidupmu, yang bisa mengajak kamu berada bersama dengan hal-hal terbaik gitu ya, atau persahabatan yang akan menjerumuskan kamu. Jadi ini harus hati-hati ya. Karena kamu sendiri yang akan menentukan langkah hidup kamu, dan kamu sendiri yang akan mengarahkan mau kemana diri kamu gitu ya, bersama dengan siapa, berteman dengan siapa gitu, hidup dengan siapa gitu ya. Karena ya ini kayak sebuah ujian juga ya, ujian kebahagiaan itu ada ujian juga. Jadi apakah kamu bisa mengendalikan diri kamu, atau kamu bisa nggak memberikan kebahagiaan kamu sedikit saja untuk orang lain gitu, sehingga ya bukan hanya kamu sendiri yang bahagia, jadi banyak orang-orang lain yang juga akan bahagia karena kamu gitu. Dan udah saatnya untuk kamu itu harus bisa bekerja sama dengan orang lain, berkomunikasi, bersosialisasi. Kamu harus bisa menempatkan diri kamu dalam posisi yang berbeda, karena kehidupan ini kan gak selamanya enak nih.
nggak selamanya seneng, nggak selamanya juga susah. Jadi ya dengan berbagai macam karakter ya orang yang kamu temui, ya kamu harus bisa menilai atau kamu harus bisa ya mencoba untuk bekerja sama, mencoba untuk bersosialisasi gitu. Walaupun ya mungkin di antara mereka ada yang toksik, tetapi di sini ya kamu kalau tidak melakukan sesuatu hal yang buruk ya mereka juga nggak akan pernah gangguin kamu gitu ya. Intinya ya kamu sendiri, kamu harus bisa membatasi diri kamu dan kamu harus bisa membatasi dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik gitu. Nah inilah yang akan diperlihatkan ke kamu, karena sebenarnya yang menghancurkan kamu itu bukan orang lain ya, melainkan ya orang terdekat kamu sendiri gitu. Justru orang-orang yang tidak kamu perhitungkan selama ini, mereka lah suatu saat yang akan membantu kamu gitu. Nah ini sangat mengejutkan ya, dan membuat kamu itu bener-bener di titik ya gak nyangka gitu, gak nyangka dia begini, gak nyangka udah banyak yang aku perjuangkan untuk dia, tetapi ternyata dia menyakitiku gitu ya. Ibaratnya nih ya kamu nyesel sih enggak, tetapi cuman bertanya-tanya saja di dalam diri, kenapa ya, apa kurangnya aku, di mana kesalahanku, kenapa dia begini gitu ya. Dan memang ada suatu suatu hubungan yang belum kelar kayaknya, atau mungkin kamu yang masih terlalu terbayang tentang dia ya. Kamu masih teringat bagaimana luka yang dia berikan kepada kamu, walaupun ya mungkin rasa cinta itu udah nggak ada, yang ada hanyalah marah gitu ya. Tetapi segala sesuatunya itu ya dianggap belum kelar, karena kamu ternyata belum bisa move on, karena kamu masih teringat dengan dia, kamu masih terluka dengan apa yang udah dia lakukan kepada kamu gitu, atau kamu bahkan masih merindukan dia gitu ya. Jadi masih ada hal yang belum kelar gitu ya. Ini harus diselesaikan ya, agar kehidupan kamu menjadi lebih baik, kamu memperoleh kedamaian, kamu memperoleh ketenangan di dalam hidup, dan kamu benar-benar meraih apa yang kamu harapkan selama ini gitu. Karena memang tidak mudah untuk sampai di titik ini gitu. Ibaratnya nih, walaupun kamu sulit untuk menerima, tetapi mau nggak mau harus diterima, harus dijalani gitu ya. Memaafkan terhadap orang-orang yang sudah menyakiti kamu di sini memang tidak mudah, tetapi kalau kamu terus terbelenggu nih dengan emosi, dengan dendam, dengan benci, ya kapan kamu akan bisa hidup tenang gitu. Jadi letakkanlah segala sesuatunya itu kepada Tuhan, biarkanlah Tuhan yang membalas luka hati kamu, kesedihan kamu, kekecewaan kamu, karena karma itu selalu ada ya. Yang penting saat ini kamu benar-benar ngerasain ketenangan, kedamaian, dan dikelilingi dengan orang-orang baik, sehingga hidup kamu menjadi lebih baik gitu. Karena yang aku nilai kedepannya akan ada hal yang kamu raih ya, ada kesuksesan, dan akan ada juga hal yang kamu peroleh gitu ya. Bisa jadi kamu banyak dapat keberuntungan, atau kamu ya mengikhlaskan terhadap orang-orang yang sudah menyakiti kamu, dan kamu yakin bahwa Tuhan akan memberikan hal yang terbaik untuk diri kamu dan untuk masa depan kamu ya, Aries. Sekarang kita akan lihat lagi yang akan diperlihatkan ke kamu dalam waktu dekat, Aries. Aries ya. Jadi banyak hal-hal yang mengejutkan. Nah, ya kamu harus bijak ya, mencoba berdamai dengan diri kamu sendiri, mencoba mengatasi emosimu, amarahmu ya, hati dan logika kamu, sehingga di sini tidak berseberangan
gitu, agar kamu bisa tetap terkontrol dan antara hati dan pikiran ini benar-benar saling menyatu gitu. Jadi ya, karena walaupun ada permasalahan ini tidak kemana-mana gitu, cepat diselesaikan dan kamu juga bisa tenang gitu. Walaupun ya terkadang masih ada rasa nggak terima nih ya, tetapi ya mau nggak mau harus dijalani gitu. Daripada terus berada di dalam permasalahan, ya kapan tenangnya, kapan selesainya, kapan damainya gitu. Karena capek ya dengan konflik terus, capek rasanya bermusuhan dengan orang terus gitu ya. Lebih baik mengalah, karena di sini mengalah bukan berarti kalah ya. Mengalah karena kamu ingin hidup tenang, karena kamu ingin hidup damai. Jadi ya segala sesuatunya itu ya kamu serahkan saja kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang tahu apa yang terbaik untuk dirimu gitu ya. Dan yang aku nilai, kamu lebih fokus dengan diri kamu sendiri ya saat ini, karena ya ada upaya kamu untuk menentukan situasi yang dinamis setelah kamu berada di dalam keterpurukan gitu. Karena akan banyak kebaikan, akan banyak hal-hal positif yang kamu dapatkan. Dan di sini ya aku menilai bahwa kamu itu ya akan memperoleh kesuksesan, karena di sini kamu mencoba untuk melepaskan diri dari hal-hal yang tidak penting gitu ya. Dan selanjutnya, wow, ada the world ya, artinya kamu akan mencapai segala sesuatunya, mencapai kemenangan, mencapai tujuan hidupmu, mencapai kesuksesan. Dan inilah yang kamu impikan selama ini. Bahkan kamu terkejut ya, kamu bisa sampai ke titik ini, dimana sebelumnya kamu sempat ngerasa pesimis, atau kamu sempat ngerasa ragu dengan diri kamu sendiri. Tetapi ternyata dari keraguan itulah yang akhirnya membangkitkan diri kamu. Ya kenapa aku tidak mencoba? Kenapa aku tidak memulai? Kenapa aku terus berada di dalam keterpurukan gitu? Sementara aku punya kelebihan, aku punya potensi, aku punya banyak orang-orang baik yang mendukung aku gitu. Jadi ya kamu diperlihatkan oleh Tuhan bahwa kamu itu mempunyai kelebihan dan kamu harus bisa memanfaatkan ini semua gitu. Dan kedepannya dalam waktu dekat ya, kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang dari masa lalu kamu gitu. Karena selama ini kamu juga selalu bertanya-tanya ya, gimana kondisinya, apa kabarnya, di mana dia sekarang, bagaimana statusnya gitu ya. Dan yang kamu nilai bahwa kayak ada feeling ya, ada intuisi tentang seseorang ini gitu, dimana ya tiba-tiba saja kamu selalu teringat dengan dia gitu. Tiba-tiba saja kamu terbayang dia gitu ya. Mungkin ini adalah kode dari semesta ya untuk kamu Aries. Mungkin seseorang ini akan hadir di hidup kamu dan mengisi kekosongan hati kamu. Tetapi ya di sini kamu pastikan terlebih dahulu bagaimana statusnya gitu. Jangan sampai kamu merusak kebahagiaan orang lain hanya untuk kebahagiaan kamu gitu. Dan mungkin sudah saatnya juga untuk kamu benar-benar melakukan perubahan, karena ya akan ada potensi besar di dalam diri kamu yang membawa keberuntungan di dalam hidupmu Aries. Dan di sini aku menilai kamu diperlihatkan terhadap orang-orang toksik yang menyakiti kamu, secara sengaja menghancurkan kamu gitu, karena ada kesedihan. Apa yang kamu bangun ya tiba-tiba hancur karena ya ada seseorang yang mengecewakan dan menyakiti kamu dan secara sengaja ingin menjatuhkan kamu. Jadi ya memang di sini kamu terluka, kamu kecewa, kamu kaget dengan hal-hal ini. Tetapi akhirnya kamu bersyukur bahwa Tuhan memperlihatkan nih orang yang kamu anggap baik, tetapi ternyata ya dia menyakiti kamu, dia toksik gitu. Dan yang aku nilai ada kebesaran hati kamu untuk menerima
kenyataan yang ada untuk menerima takdirmu, walaupun ya di sini kamu harus kerja keras lagi, berjuang lagi, memulai segala sesuatunya dari awal. Oke, Aries semua, inilah yang akan diperlihatkan ke kamu dalam waktu dekat. Demikian readingan aku kali ini, semoga ini resonate dengan kamu semua, dan semoga dari readingan ini banyak memberikan motivasi, pencerahan, dan kebahagiaan untuk kamu semuanya, Aries. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye.